Oke, ini ada beberapa soal tentang larutan. Ini sebenarnya materi untuk pra-UN. Jadi kita akan bahas soal-soal khusus tentang larutan. Yang nomor 1, ini kita bahas soal tentang titrasi. Pada titrasi larutan asam sulfat dengan kalsium hidroksida 1 molar, menggunakan indikator phenolphthalein diperoleh data sebagai berikut. Nah, kita ditanya konsentrasi H2SO4 yang dititrasi. Pada saat titrasi, titik ekivalen itu tercapai waktu asam dan basanya dua-duanya tepat bereaksi. Nah, kalau waktu dua-duanya tepat bereaksi, berarti kita bisa langsung gunakan aja persamaan ini supaya perhitungan kita cepat. Molaritas dikali volume dikali valensi untuk asam dan basanya itu sama. Jadi H2SO4 molaritasnya kan mau kita cari, volumenya kita rata-ratakan. Di sini rata-ratanya 20 ml. Valensinya H2SO4 2. Jumlah ion H plusnya kan 2 ya per molekul. Kalsium hidroksida yang digunakannya 1 molar di sini. Volumenya kita rata-ratakan. Ini kalau dirata-ratakan 20 ml juga. Valensi kalsium hidroksida 2. Ion OH- 2 per molekul. Nah, jadi kita dapat berapa konsentrasi asam sulfatnya. Ini jadi 1 molar juga ya. Berikutnya nomor 2 masih tentang titrasi juga. 25 ml asam cuka dititrasi dengan KOH. Data hasil titrasinya seperti ini. Nah, kita ditanya berapa konsentrasi asam cukanya. Sama perhitungannya seperti tadi, pada saat titik ekivalen titrasi itu tercapai, asam dan basanya tepat bereaksi. Jadi hasil kali molar, volume, dan valensi dari asam dan basa itu sama. Asam cuka CH3COOH, molaritasnya akan kita hitung. Volumenya 25 ml. Valensi asam cuka 1, karena ion H+ yang dilepasnya 1 per molekul. KOH-nya 0,01 molar. Volumenya ini dirata-ratakan dari 3 kali titrasi. Kalau dirata-ratakan itu 50 ml. Valensinya KOH, jumlah ion OH- per molekul KOH-nya 1. Jadi kita dapat konsentrasi asam cukanya. Di sini berarti 0,5 per 25 ya. 0,25 0,5 per 25 jadi 0,02 molar. Nomor 3, ini kita diminta menghitung pH campuran suatu asam lemah CH3COOH dengan KOH. Kita tuliskan dulu reaksinya. Di sini nanti akan terjadi pertukaran anion kation. Asam dan basa kalau direaksikan akan menghasilkan garam dan air, jadi seperti ini. Asamnya 200 ml 0,2 molar. Jadi kalau kita hitung mula-mula jumlah molnya itu adalah 200 dikali 0,2, 40 milimol. KOH-nya 200 ml 0,1 molar. Ini kalau dihitung 20 milimol. Mula-mula produknya belum ada. Nah, ternyata ini persamaan kebetulan udah setara ya. Waktu bereaksi, asam cukanya ternyata bersisa. Reaksi pembatasnya adalah KOH. Nah, apa yang terjadi dengan sisa yang ada di sini? Kita lihat, asam cuka ini adalah asam lemah, jadi penguraiannya diabaikan. Karena sangat sedikit ya. Kemudian di sini kita punya garam kalium asetat. Ini diasumsikan terurai seluruhnya menjadi anion dan kationnya. Jadi kalau kita punya garamnya 20 milimol, nanti seluruhnya akan terurai menjadi ionnya. Atau nanti dalam larutan kita akan memperoleh 20 milimol ion K+ dan 20 milimol ion
asetat. Nah, di sini ada komponen-komponen penyangga. Jadi ada asam lemah tersisa 20 milimol. Kemudian ada basa konjugasinya 20 milimol. Nah, campuran ini akan menghasilkan larutan penyangga yang sifatnya asam. Konsentrasi ion H+ bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Nah, jumlah mol asam dan basa konjugasinya kita tinggal masukkan aja. Ka-nya ada nih di soal 1 dikali 10 pangkat min 5. Jumlah mol CH3COOH-nya 20 milimol. CH3COO-nya 20 milimol. Berarti konsentrasi ion H+-nya 10 pangkat min 5. pH-nya berarti 5. Nah, ini adalah larutan penyangga asam. Campuran antara asam lemah dan basa kuat. Asam lemahnya bersisa. Berikutnya ini nomor 4. Kita diminta menentukan pH campuran dari suatu asam kuat HCl dengan NH3 suatu basa lemah. Kalau dihasilkan nanti hasilnya adalah garam amonium. Asam kloridanya 200 ml 0,1 molar, berarti kalau kita konversi ke satuan mol 200 dikali 0,1 20 milimol. Basanya 200 ml 0,2 molar. Jadi kalau kita hitung ini 40 milimol. Mula-mula produknya belum ada. Reaksi pembatasnya di sini adalah asam kuatnya. Yang tersisa di sini adalah basa lemah dan ada garam. Nah, kita lihat sekarang basa lemah ini penguraiannya diabaikan karena sangat sedikit terurainya. Sedangkan garam NH4Cl itu dianggap terurai seluruhnya menjadi ion amonium dan ion klor. Jadi kalau kita mula-mula dalam campuran ini punya 20 milimol NH4Cl, nanti seluruhnya terurai menjadi garam-garamnya. Ion-ionnya. Nah, di sini juga ada komponen penyangga nih. Komponen penyangganya adalah suatu basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, campuran yang seperti itu akan menghasilkan larutan penyangga yang bersifat basa. Konsentrasi ion OH-nya bisa dihitung dengan cara seperti ini. Jadi ini mirip kayak yang tadi, cuman kalau yang tadi yang tersisanya itu asam lemah. Kalau soal nomor 4 yang tersisanya basa lemah. Nah, ini juga akan menghasilkan larutan penyangga. Kb-nya 10 pangkat min 5. Jumlah mol NH3-nya 20 milimol. Jumlah mol ion NH4+-nya 20 milimol. Nah, jadi POH-nya 5, pH-nya 9. Berikutnya nomor 5, ini kita ditanya berapa besar perbandingan volume NH4Br dan NH4OH. Nah, ini sebenarnya lebih tepat kalau kita sebut larutan amonia. Untuk menghasilkan larutan penyangga dengan pH 9 ditambah log 2. Nah, di sini emang udah ada dua komponen penyangganya nih, ada NH3 dan ada NH4Br. NH4Br terurai seluruhnya menjadi ion amonium dan ion bromida. Di sini ada pasangan asam basa konjugasi, ada pasangan basa lemah dan asam konjugasinya. Nanti itu yang akan membentuk larutan penyangga. Karena kita punyanya basa lemah sama asam konjugasi, jadi nanti larutan penyangganya akan bersifat basa. Konsentrasi ion OH- bisa dicari dengan cara seperti ini. Nah, pH-nya 9 ditambah log 2 ya. Berarti POH-nya 5 min log 2. Konsentrasi ion OH-nya berarti 2 dikali 10 pangkat min 5 molar. Kb dari amonia 10 pangkat min 5. Nah, kita tinggal cari perbandingan volumenya ya. Oke. Jumlah mol NH3 atau NH4OH itu berarti akan sama dengan jumlah molarnya dikali volumenya. Kita anggap aja volumenya volume 1. Jumlah mol NH4OH ini kebetulan konsentrasinya sama juga 0,05 molar. Nah, kita misalkan volumenya V2.
Jadi dari perhitungan ini kita dapat 2 itu adalah V1 banding V2. Jadi perbandingan volume NH3 dan NH4 plusnya adalah 2 banding 1. Nomor 6, ini masih tentang larutan penyangga juga nih sepertinya. Banyaknya massa natrium format yang harus dicampurkan ke dalam asam format agar pH campurannya menjadi 4 adalah, nah di sini ada suatu garam natrium format. Garam, biasanya kalau garam kita anggap terurai seluruhnya menjadi ion. Dan ada suatu asam lemah, asam format. Asam format penguraiannya diabaikan. Jadi kita lihat aja, oh asam formatnya ini ternyata 0,1 molar 10 ml. Berarti 1 milimol ya jumlah molnya. Terus natrium formatnya ditanya berapa nih masanya yang harus dicampurkan. Supaya nanti kita akan mendapat larutan dengan pH 4. Nah di sini ada pasangan asam basa konjugasi nih. Basa konjugasinya HCO-, asamnya adalah asam format. Campuran asam sama basa konjugasi akan menghasilkan larutan penyangga asam. Cara menghitung konsentrasi ion H plusnya begini. Yang di atas selalu asamnya, yang di bawah basa konjugasinya. pH campurannya 4, berarti konsentrasi ion H plusnya 1 dikali 10⁻⁴. Nah, Ka asam formatnya diketahui di soal di sini 2 dikali 10⁻⁴. Jumlah mol asamnya, asam lemahnya 1 milimol. Nah, kita bisa menghitung jumlah mol ion formatnya. Oke, ini kalau dihitung jadi jumlah mol ion formatnya itu adalah 2 milimol. Nah, ion format itu kan berasal dari garam natrium format ya. Yang tadi dituliskan, dia terurai seluruhnya. Kalau ion format yang dihasilkannya 2 milimol, berarti ini berasal dari 2 milimol natrium format. Kalau dihitung MR natrium formatnya itu adalah, kita hitung aja di situ ada AR-nya ya. Berarti ARH 1 ditambah ARC 12 ditambah 2 kali ARO-nya 16 ditambah ARNA 23. Nah, ternyata MR-nya 68. Jadi kita bisa menghitung masanya. Jumlah mol dikali MR. Jadi 136, tadi satuan N-nya milimol, jadi masanya juga miligram. Nomor berikutnya, lupa saya nomor berapa nih ya? Nomor 7. Kita save dulu. Tentukan pH larutan penyangga yang diperoleh dengan mencampurkan asam asetat dengan kalsium hidroksida. Kita tuliskan dulu hasil reaksinya. Kita tukarkan pasangan kation anionnya. Kemudian persamaannya disetarakan. Nah, kita hitung dulu asamnya 0,3 molar. Basanya 0,1 molar. Ini volumenya nggak dikasih tahu ya. Tentukan pH larutan penyangga CH3COOH 0,3 molar dengan, kok nggak ada konsentrasinya ya. Volumenya kita anggap sama aja ya, berarti 50 ml. Jadi si asam 50 ml 0,3 molar, berarti 15 milimol mula-mula. Basanya 5 milimol. Dapat dari mana ini nih? 50 dikali 0,1. Kalau si asam jumlah molnya 50 dikali 0,3. Ini keadaan mula-mula, kita lihat dulu. Ini sih udah kelihatan ya, yang bakalan sisa si asamnya. Reaksi pembatasnya adalah basanya. Hati-hati, perbandingan jumlah zat yang bereaksi itu sama dengan perbandingan koefisien.
Oke, sekarang kita lihat apa yang tersisa di sini. Ada suatu asam lemah, penguraiannya diabaikan. Asam lemahnya 5 milimol. Kemudian ada garam di sini ya, garam kalsium asetat. Garam kalsium asetat dianggapnya terurai seluruhnya. Jadi kalau garamnya 5 milimol, nanti seluruhnya terurai menjadi 5 milimol ion kalsium sama 10 milimol ion asetat. Garamnya sudah tidak ada lagi, habis gitu maksudnya. Nah, kita cek di sini ada pasangan asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, itu yang akan menjadi komponen penyangga. Larutan penyangganya bersifat asam karena kita punya sisa asam lemah dan basa konjugasi. Kita tinggal masukkan aja jumlah mol asam lemah dan basa konjugasinya. Saya sambung ke situ. Konsentrasi ion H plusnya berarti Ka. Ka-nya ada di soal 1 dikali 10 pangkat min 5. Jumlah mol CH3COOH-nya 5 milimol. CH3COO minnya 10 milimol. Nah, ini jadi 5 dikali 10 pangkat min 6 ya. Jadi pH buffer yang terbentuk adalah 6 min log 5. Log 5 kan 0,7. Jadi ini pH-nya dibulatkan 5,3. Nomor 8. Nah, ini sekarang yang ditambahkan atau yang direaksikan adalah CH3COOH dengan NaOH. Hasil reaksinya nanti garam ditambah air seperti biasa. Kebetulan ini udah setara. Asamnya 500 ml 0,2 molar. Jadi mula-mula 100 milimol. Basanya 4 gram. Kalau kita hitung mRNaOH itu 40. Jadi jumlah molnya adalah 4/40 atau 0,1 mol. Nah, 0,1 mol itu ekuivalen dengan 100 milimol juga. Jumlah molnya ini saya tulisin di sini 4/40. Jadi 0,1 mol. Nah, yang dimasukkan ke persamaan satuannya dijadikan dalam milimol. Nah, kalau begini dua-duanya habis nih. Kalau dua-duanya habis, kita tidak akan mendapatkan larutan penyangga. Nah, di sini kita akan mendapatkan larutan garam. Garam ini terhidrolisis sebagian. Yang terhidrolisis itu hanya ion asetatnya. Ion asetat dari garamnya ya. Jadi CH3COONa itu kan nanti terionisasi dulu. 100 milimol CH3COONa akan menghasilkan 100 milimol ion asetat dan 100 milimol ion natrium. Nah, ion asetat itu mengalami hidrolisis. Hidrolisisnya seperti ini. Ion asetat itu dia akan lebih mudah menerima H+ atau lebih mudah menjadi akseptor proton. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi dari hasil hidrolisisnya kita tahu bahwa garam ini bersifat basa. Hidrolisisnya hidrolisis parsial. Nah, ion Na itu tidak mengalami hidrolisis. Jadi ion yang asalnya dari elektrolit kuat biasanya tidak terhidrolisis. Nah, sampai di sini berarti kita jadi dapat garam yang sifatnya basa. Cara menghitung konsentrasi ion OH- yang ada di garam ini, jadi nanti ada ion OH- ekstra nih dari proses hidrolisis. Caranya gini. Dikali konsentrasi ion yang terhidrolisisnya. Kw-nya selalu 1 dikali 10 pangkat min 14. Ka-nya ada di soal ini 2 dikali 10 pangkat min 5. Konsentrasi ion asetatnya, nah kita lihat ion asetatnya itu 100 milimol. Volume total campuran kita 500 ml ditambah 4 gram. Ya dianggap volumenya tetap 500 ml aja. Begitu.
Nah ini kalau kita hitung ini jadi 1/5 ya, 0,2. 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, ini jadi akar 10 pangkat min 10. Berarti pH garam yang diperoleh 9. Garamnya garam basa. Nah perhatikan kalau pH garam itu tergantung dari elektrolit yang kuat. Ini kan yang kuatnya adalah basa ya. Kalau buffer pH-nya itu biasanya mengikuti larutan yang elektrolit lemahnya atau yang tersisa. Lanjut nomor 9. 0,41 gram natrium asetat dilarutkan dalam air. Nah, natrium asetat ini adalah suatu garam. Garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Nah, garam ini kalau kita hitung jumlah molnya, massa dibagi mR-nya, massanya 0,41 gram. MR-nya kita hitung dulu ya, ARNA 23 ditambah ARC 12 ditambah ARH dikali 3 ditambah ARC lagi ditambah 2 kali ARO. Nah MR-nya itu 82. Jadi jumlah mol natrium asetatnya adalah 0,41 dibagi 82. 0,005 mol. Dilarutkan hingga volumenya 500 ml atau 0,5 liter. Jadi kita akan dapat molaritasnya 0,005 dibagi 0,5. 0,01 molar. Nah seluruhnya ini pasti terurai jadi ion-ionnya. Jadi maksudnya gimana? Nanti kita akan punya ion Na plus sejumlah 0,01 molar. Ion asetatnya juga 0,01 molar. Yang mengalami hidrolisis di sini adalah ion asetat. Karena asalnya dari suatu asam lemah. Nah hidrolisisnya itu ternyata akan menghasilkan ion OH-. Jadi garam kita bersifat basa. Hidrolisisnya parsial. Ion natrium tidak mengalami hidrolisis. Nah, cara menghitung konsentrasi ion OH- ekstra yang ada di sini yang nanti akan menentukan pH seperti ini. Jadi akar Kw per Ka dikali konsentrasi ion yang terhidrolisisnya atau ion asetatnya. Kw-nya 1 dikali 10 pangkat min 14. Ka-nya ada nih 1 dikali 10 pangkat min 5. Konsentrasi ion asetatnya ini udah ada 1 dikali 10 pangkat min 2. Ini jadi 10 pangkat min 5,5 berarti POH-nya 5,5, pH-nya berarti 8,5. Nomor 10, kita diminta menghitung derajat keasaman dari amonium sulfat. Derajat keasaman itu pH ya. Amonium sulfat, rumus molekulnya adalah seperti ini, terdiri dari ion amonium. Ion amonium itu muatannya 1+, dan ion sulfat yang muatannya 2-. Ini garam terionisasi jadi ion-ionnya seperti itu. Nah, amonium sulfatnya itu 0,01 molar. Pasti nanti semuanya terurai jadi ion-ionnya nih. Jadi nanti nggak akan ada lagi amonium sulfat. Kita jadinya punya 0,02 molar ion amonium dan 0,01 molar ion sulfat. Kemudian ion sulfat tidak mengalami hidrolisis, ion amonium mengalami hidrolisis. Nah, ion amonium itu nanti cenderung jadi donor proton. Protonnya atau ion H+-nya didonorkan ke air, jadi terbentuk ion hidronium. Ion hidronium pertanda bahwa larutan kita ini sifatnya asam. Berarti kita dapat garam asam nih di sini. Cara menghitung konsentrasi ion H+-nya begini. Kw-nya selalu kalau nggak ada informasi apa-apa sih 1 dikali 10 pangkat min 14. Kb-nya 8 dikali 10 pangkat min 6. Konsentrasi ion NH4+-nya ini nih 0,02 molar atau 2 dikali 10 pangkat min 2 molar.
Jadi konsentrasi ion H plusnya ini jadi ada 1/4 ya di dalam akar. Akar 1/4 berarti setengah dikali 10 pangkat min 14 min 2 itu min 16. Min 16 min 6 min 10 diakarin 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya itu adalah 5 dikurangi log setengah. Atau 5 ditambah log 2. Jadi 5,3 pH garamnya. Nomor 11. Diminta ini menentukan sifat dari larutan yang berikut ini. Maksudnya sifat larutannya asam atau basa. Nah, sifat larutan itu kan tergantung dari yang mana yang lebih banyak di larutan itu, ion H plusnya atau ion OH minnya. Nah, ini semua larutan yang ada di sini adalah larutan garam. Larutan garam kan sebenarnya nggak menghasilkan ion H plus dan ion OH min sebelum terhidrolisis. Setelah terhidrolisis nanti dia akan menghasilkan ion H plus atau ion OH min. Ingat, yang terhidrolisis itu hanya ion yang asalnya dari asam lemah atau basa lemah. Jadi Na itu tidak mengalami hidrolisis. Yang mengalami hidrolisis hanya CH3COO min. Karena asalnya dari asam asetat, asam lemah. Nah, ternyata reaksi hidrolisisnya menunjukkan bahwa hidrolisis ion asetat itu menghasilkan ion OH min. Jadi sifat larutan natrium asetat itu adalah basa. Berikutnya kita punya larutan amonium klorida. Amonium itu ion NH4+, klorida Cl-. Nah, ini reaksi penguraiannya. Di sini yang akan mengalami hidrolisis adalah ion amonium karena asalnya dari basa lemah. Ion klorida itu asalnya dari HCl, dari asam kuat. Jadi dia tidak mengalami hidrolisis. Hidrolisisnya gimana? Nah, seperti ini. Ion amonium itu nanti cenderung mendonorkan proton. Protonnya didonorkan ke air. Jadi dihasilkan ion hidronium. Nah, ini pertanda garamnya bersifat asam. Nah, sekarang kalau larutan amonium sianida. Amonium sianida, saya pindah ke sini aja yang C ya. Rumus molekulnya itu adalah NH4CN. Nah, ini juga terurai menjadi ion-ionnya NH4+ dan Cn-. NH4+ itu asalnya dari suatu basa lemah NH3. Jadi mengalami hidrolisis. Ion Cn- itu juga asalnya dari asam lemah, asam sianida HCN. Jadi mengalami hidrolisis juga. Nah, ini contoh garam yang mengalami hidrolisis total. Kation dan anionnya dua-duanya terhidrolisis. Nah, jadi hidrolisisnya ada 2 nih di sini. pH-nya nanti gimana? Nah, tergantung dari Ka dan Kb-nya. Seandainya Ka HCN lebih besar dari KbNH3, berarti larutannya akan bersifat asam gitu. Ion hidroniumnya akan lebih banyak. Tapi sebaliknya kalau Kb-nya yang lebih besar ya sifatnya basa. Nah, jadi ini belum bisa kita tentukan. Kita perlu data Ka dan Kb-nya. Kalau nggak salah ingat sih saya ya Kb NH3 itu lebih besar daripada Ka HCN. Nah, jadi kalau udah dikasih tahu kayak begini sih kita jadi tahu ya berarti sifat larutannya akan basa. Jadi garamnya bersifat basa. Oke, kita lanjutkan. Nomor 12. pH larutan amonia itu adalah 11. Amonia 0,1 molar. Amonia ini adalah suatu basa lemah. Jadi konsentrasi ion OH- bisa dihitung dengan cara seperti ini. pH-nya 11 berarti POH-nya 3, konsentrasi ion OH- berarti 1 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini kenapa saya hitung dulu begini supaya kita dapat nilai Kb-nya dulu. Kb siapa sih? Kb-nya NH3. Kb-nya ternyata 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang kita punya larutan amonium klorida. Ini adalah larutan garam yang asalnya dari basa lemah dan asam kuat. Ion yang asalnya dari basa lemah di sini adalah ion amonium itu mengalami hidrolisis. Reaksinya seperti ini. Nah, dihasilkan ion hidronium berarti garam
NH4Cl itu adalah garam asam. Cara menghitung konsentrasi ion H plusnya begini. Tuh ya. Nah, Kw-nya adalah 1 dikali 10 pangkat min 14. Nah, Kb-nya tadi udah kita hitung tuh. 1 dikali 10 pangkat min 5. Konsentrasi ion NH4 plusnya berapa? Ini amonium kloridanya 0,1 molar. Pasti seluruhnya terurai jadi ion amonium dan ion klorida. Ion amoniumnya 0,1 molar. Jadi nanti kalau dihitung konsentrasi ion H plus ini jadi 10 pangkat min 5. pH-nya 5. Nomor 13. Nah, ini pembahasan mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Di sini ada 5 senyawa. Kita disuruh mengurutkan dari yang kelarutannya paling besar. Nah, larutan yang pertama, larutan AgCl, ini terdiri dari 2 ion. Jadi kalau dia mengurai seperti ini, penguraiannya sebagiannya karena ini garam yang sukar larut. Penguraiannya beda ya kayak di soal-soal yang di atas tadi. Karena yang di atas itu adalah garam-garam yang larut. Di sini garamnya tidak larut. Kalau kita misalkan kelarutan Ag dan Cl-nya adalah sejumlah S, S itu adalah solubility, di sini artinya kelarutan. Berarti tetapan kesetimbangan reaksi ini, ingat tetapan kesetimbangan begini cara menghitungnya, itu nanti akan sama dengan konsentrasi Ag dikali konsentrasi Cl atau S kuadrat. Nah, biasanya kita pakai cara cepet kan. Kalau suatu garam ionnya 2, berarti KSP-nya pasti sama dengan S kuadrat. KSP-nya kebetulan 1,8 dikali 10 pangkat min 10. Nah, saya jadiin 18 dikali 10 pangkat min 12 aja ya. Nah, jadi kita dapat kelarutannya itu adalah 10 pangkat min 6 dikali akar 18. Satuannya adalah mol per liter. Dengan cara yang sama, nanti magnesium oksalat juga kita hitung berapa KSP-nya. Nah, cuman kalau di magnesium oksalat, ini jumlah ionnya beda. Mg-nya ada 1 kan di sini. Oh sorry, jumlah ionnya sama ya ini, 2 ion. Jadi kalau kelarutannya dimisalkan S, ya KSP-nya itu berarti sama dengan S kuadrat ya. KSP-nya di situ 86 dikali 10 pangkat min 6. Jadi kelarutannya untuk garam yang kedua itu adalah 10 pangkat min 3 akar 86. Oh, ini larutan ketiga dan keempat juga sama kok. Jumlah ionnya 2 ya. Karena ZnCO3 ini kalau diurai juga jadi 2 ion. Zn 2 plus dan karbonat. Larutan yang keempat juga kalsium oksalat 2 ionnya. Jadi kalau 2 ion berarti hubungan S dan KSP-nya sama. KSP-nya itu sama dengan S kuadrat. Jadi kalau mau kita hitung kelarutan untuk senyawa yang ketiga itu berarti adalah akar KSP-nya ya. Akar 1,4 dikali 10 pangkat min 12. Jadi 10 pangkat min 6 akar 1,4. Kelarutan senyawa yang keempat berarti akar KSP-nya juga. Akar 4 dikali 10 pangkat min 10. 2 dikali 10 pangkat min 5. Kita kan disuruh mengurutkan dari yang paling besar. Nah, kita lihat aja nih mana kelarutan yang paling besar. Kelarutan senyawa yang pertama ini, yang kedua ini, ketiga dan keempat ini ya. Jadi kalau diurutkan yang paling besar itu adalah kelarutan senyawa 2 ya. Jadi senyawa 2 ini paling banyak larutnya. Urutan berikutnya yang 10 pangkat min 5 dulu nih. Senyawa keempat. Kalau S1 sama S2 mana yang lebih besar nih? Oh, S2-nya 10 pangkat min 3 ya. Oh, sorry. Saya maksudnya mau lihat S1 dan S3. Yang lebih besar itu adalah S1. Gitu. Nah, jadi ini tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nomor 14.
Kita diberitahu kelarutan barium fosfat adalah X mol. Barium fosfat rumusnya itu adalah seperti ini. Kalau kita uraikan, garam ini terdiri dari 5 ion. 3 ion Ba per molekulnya dan 2 ion fosfat. Nah, kelarutannya adalah X. Kita diminta menghitung berapa KSP-nya. Nah, kelarutannya ini X. Jadi maksudnya Ba yang terbentuknya itu adalah 3X. Ini saya tuliskan lengkap ya. Jadi kan kalau dalam kesetimbangan, kita anggap aja Ba 3PO4-nya itu mula-mula jumlahnya M molar. Nah, yang terurainya, yang larutnya itu hanya sejumlah X gitu maksudnya. Jadi kalau gitu ion Ba2+ yang terbentuknya ya pasti 3X. Ion fosfatnya ya berarti 2X gitu maksudnya. Nah, itu molaritasnya atau kelarutannya. Kalau kita mau menghitung tetapan kesetimbangan reaksi yang ada di atas, atau kita sebut hasil kali kelarutan, itu caranya begini. Konsentrasi produk-produk dipangkatkan koefisiennya. Nah, tidak dibagi dengan konsentrasi reaktan yang tersisa karena reaktannya solid. Spesimen solid kan tidak mempengaruhi kesetimbangan. Nah, jadi KSP-nya itu adalah konsentrasi Ba pangkat 3, jadi 3X dipangkatkan 3, dikali konsentrasi ion fosfat dipangkatkan 2. Nah, ini kalau dihitung nanti jadi 108 X pangkat 5. Oke, nomor 15. Kita diberitahu kelarutan kalsium hidroksida adalah 1 dikali 10 pangkat min 2. Kelarutan itu adalah solubility ya. Itu maksudnya gimana? Kalsium hidroksida itu terurai sebagian, terlarut sebagian menjadi ion-ionnya. Nah, kelarutannya 1 kali 10 pangkat min 2. Jadi sama kayak tadi. Dari M molar yang bisa larutnya itu cuma 0,01 molar. Tentu ion OH- ini jadi 0,02 ya. Nah, itu jumlah CaOH yang sisa nggak usah dipusingin. Kan nggak ngaruh juga ke tetapan kesetimbangannya. Kita ditanya berapa KSP-nya. KSP itu berarti hasil kali kelarutan atau hasil kali konsentrasi zat yang ada di kanan dipangkatkan koefisiennya. Konsentrasi Ca 1 kali 10 pangkat min 2, konsentrasi ion OH-nya 2 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi KSP-nya itu adalah 4 dikali 10 pangkat min 6. Nomor 16. Ini kita diberitahu hasil kali kelarutan kromium 3 hidroksida pada suhu 298 Kelvin adalah 1,08 dikali 10 pangkat min 19. Kita tuliskan dulu aja kromium 2 hidroksida itu seperti apa. Nah, begini. Kromiumnya 2+. Ion hidroksidanya ada 2. Nah, ini kalau kelarutannya kita misalkan, misalnya dari M molar larut hanya sejumlah S. Jadi nanti konsentrasi ion kromium dan ion hidroksidanya S dan 2S. Nah, KSP-nya itu berarti konsentrasi ion Cr2+ dipangkatkan 1 dikali konsentrasi ion OH- dipangkatkan 2. KSP-nya saya jadikan gini aja ya, 108 dikali 10 pangkat min 21. Konsentrasi kromnya dimisalkan S tadi, OH-nya 2S. Atau kita lanjutkan perhitungannya nanti jadi begini. Jadi S pangkat 3 itu adalah 27 dikali 10 pangkat min 21.
Jadi kelarutan senyawa ini adalah akar pangkat 3 dari 27, 3 ya, dikali 10 pangkat min 7. Nah, ini kelarutannya. Berikutnya nomor berapa ini? Nomor 17. Ini diketahui ada 5 senyawa. Semuanya adalah senyawa-senyawa dengan jumlah ion 3. Dalam masing-masing tabung katanya yang mengandung 300 ml ion Mg, Mn, Cu, Ca, dan Zn dengan konsentrasi 2 kali 10 pangkat min 4 dicampurkan 300 ml NaOH. Tentukan mana yang mengendap, mana yang larut. Nah, untuk menguji mana yang mengendap, mana yang larut, kita akan menghitung nilai Qc atau kuosien reaksi. Cara menghitungnya gimana? Ini mirip kayak ngitung Kc. Nah, di sini kan semua larutan kita jumlah ion OH- ada 2 nih. Jadi, kalau kita tuliskan secara umum, reaksi pelarutannya atau ionisasinya sama, semuanya begini. Nah, Qc-nya cara menghitungnya berarti semuanya juga sama. Konsentrasi kationnya dikalikan konsentrasi ion OH- dikuadratkan. Nah, ion OH- itu asalnya dari larutan NaOH. Kationnya ini semuanya sama, konsentrasinya 2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, nanti saya tuliskan dulu ya ion OH- dari sini, biar nggak bingung. Jadi kalau NaOH-nya 2 kali 10 pangkat min 4 molar, nanti semuanya terurai jadi 2 kali 10 pangkat min 4 molar ion natrium, dan 2 dikali 10 pangkat min 4 molar ion OH-. Nah, sekarang kita mau ngecek dulu Qc-nya berapa. Jadi kita akan menghitung hasil kali kelarutan ion-ionnya. Jadi kita mau ngitung dulu konsentrasi X2+ dikali konsentrasi ion OH- dikuadratkan. Nah, konsentrasi itu adalah jumlah mol dibagi volume total. Mol kation-kation yang ada di sini berarti 300 ml dikali 2 kali 10 pangkat min 4. Molar dikali volume. Jumlahnya sekian milimol. Nah, volume totalnya kita mencampurkan 300 ml kation sama 300 ml NaOH. Jadi total volumenya 600 ml. Nanti sama ion OH- juga gitu. Ion OH- 300 ml dikali 2 dikali 10 pangkat min 4 milimol. Molar dikali volume ya. Dibagi volume total. Nah, ternyata kalau kita hitung Qc-nya itu adalah, kita hitung dulu ya. Jadi 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 4 kuadrat. Jadi ternyata Qc-nya sama untuk semua larutan 1 dikali 10 pangkat min 12. Nah, sekarang kita lihat untuk larutan yang pertama mana yang lebih besar, KSP-nya atau Qc-nya. KSP-nya 7,2 kali 10 pangkat min 11. Qc-nya 1 dikali 10 pangkat min 12. Berarti kan Qc-nya lebih kecil dari KSP ya. Nah, berarti larut artinya. Untuk larutan yang kedua, KSP-nya 1,6 dikali 10 pangkat min 13. Qc-nya sama kayak tadi, 1 kali 10 pangkat min 12. Yang lebih besar di sini adalah Qc-nya. Nah, kalau Qc lebih besar daripada KSP berarti terjadi endapan. Atau dengan kata lain hasil kali kelarutan ion-ionnya itu udah lebih besar daripada kapasitas jumlah yang bisa melarutnya, jadi mengendap. Larutan yang ketiga udah jelas ya, Qc-nya lebih besar daripada KSP-nya. Jadi ini mengendap juga. Larutan yang keempat, KSP-nya 6,5 kali 10 pangkat min 6, Qc-nya lebih kecil ya. Berarti larut nomor 4. Nomor 5, KSP-nya 3 dikali 10 pangkat min 16, Qc-nya lebih besar ya. Qc-nya 1 kali 10 pangkat min 12. Berarti mengendap juga. Oke, nomor 18.
Ke dalam natrium klorida ditambahkan perak nitrat. Pasti nanti akan terjadi endapan nih. Endapannya adalah endapan AgCl. Ingat, ion Cl- itu sukar larut dalam logam-logam berat ya, salah satunya Ag. Kalau NaNO3 sih larut ya, karena ion nitrat dan ion natrium itu adalah ion yang mudah larut. Persamaannya seperti ini. Natrium kloridanya kalau dihitung 100 ml 0,2 molar berarti 20 milimol. AgNO3-nya 100 ml 0,2 molar juga. Berarti dua-duanya habis ya ini kalau dilihat dari sini ya. Tepat bereaksi. Nah, AgCl yang mengendap 20 milimol. Ini sebenarnya masih ada yang larut sih, cuman kan dikit banget ya. Biasanya sih yang bisa larutnya diabaikan gitu. Jadi kalau kita disuruh ngitung masa endapan AgCl langsung aja lah. Jumlah mol dikali MR-nya. MR-nya kalau dihitung 143,5. Emang ada yang larut sih dikit. Cuman kita abaikan aja lah, dikit banget yang larutnya. Ini kan garam yang sukar larut. Buktinya apa? Ada KSP-nya tuh di situ. Jadi 2870 mg. Oh, ternyata cuma sampai nomor 18. Oke.